memakai pelayanan dan kehidupan mereka untuk nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah turun di atas setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, saudara, di mana kita melakukan ibadah online kembali, ya, tetapi dengan waktu yang berbeda, ya, lebih pagi. Tetapi saya percaya bahwa saudara-saudara tetap semangat, tetap bersukacita untuk beribadah, menyembah Tuhan, meskipun ada di rumah kita masing-masing. Dan pagi hari ini ibadah kita adalah ibadah yang memperingati hari kenaikan Tuhan ke dalam surga. Dan entah untuk yang keberapa kali saudara dan saya memperingati hari kenaikan Tuhan itu. Tetapi ya, hari ini menjadi satu catatan tersendiri saudara-saudara, karena kita masih ada di dalam masa pandemi COVID, ya. Ini ada sebuah kesan tersendiri tentunya saudara-saudara, ya, karena tidak pernah, ya, dan belum pernah kita melakukannya ibadah seperti ini. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kuasa Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Kuasa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan bahkan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama menyediakan ladang tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat tumbuh di dalam hati kita, dan pada saatnya itu akan mengeluarkan buah-buah yang baik untuk dinikmati atau dapat dinikmati oleh orang lain, saudara-saudara. Nah, pada pagi hari ini tema khotbah saya yaitu bersaksi menjadi gaya hidup orang percaya. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara-saudara, pada saat setelah Yesus bangkit dari kematiannya, selama 40 hari Tuhan menjumpai murid-muridnya. Dia terus
saudara-saudara menampakkan diri, dan di sana saudara-saudara saat menjumpai murid-muridnya dalam situasi yang murid-muridnya tentunya saudara-saudara ada banyak perasaan yang campur aduk. Tetapi ada satu pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, kamu tetap harus ada di Yerusalem. Ya. Dan itu dikatakannya saudara-saudara untuk menanti janji Bapa. Ya. Dan sebelum itu terjadi saudara-saudara, Yesus juga membawa murid-muridnya itu. Dia bawa keluar kota dekat Betania di sana saudara-saudara. Dan disitulah Tuhan Yesus saudara terangkat. Disaksikan oleh murid-muridnya. Dan sementara murid-muridnya sedang ada dalam tatapan mata yang terus ke langit itu. Di sana ada 2 orang yang datang dengan berpakaian putih. Dan dia mengatakannya saudara-saudara. Yesus yang naik ini. Saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa dia nanti akan datang kembali sama seperti apa yang kamu lihat sekarang ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu saudara-saudara. Dan peristiwa ini bukanlah karangan. Cerita ini saudara-saudara bukanlah dongeng, tetapi ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Bahkan saudara-saudara, tempat di mana Yesus disalib, tempat di mana Yesus dikuburkan juga saudara-saudara masih tetap ada sampai hari ini. Jika ada kesempatan, saudara bisa pergi ke sana saudara-saudara, atau bisa datang ke sana, itu akan menambah keyakinan iman saudara akan janji Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali itu. Dia pasti datang saudara-saudara. Dan dia akan datang tidak lagi sama seperti waktu pertama kali datang. Dia tidak datang seperti bayi lagi saudara-saudara, tetapi dia datang menjadi hakim atau menjadi imam mahdi saudara-saudara. Dia yang akan menghakimi. Dan juga ketika Yesus datang kembali yang kedua itu saudara-saudara, dia pernah mengatakan, apakah aku dapat menjumpai iman di bumi ini? Nah saudara-saudara, tentunya ini akan menjadi sebuah peringatan dan perhatian bagi setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu, agar tetap terus menjaga imannya. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-8, di situ jelas mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah mengirimkan juga kuasa Roh Kudusnya. Pencurahan Roh Kudus itu juga telah terjadi, dan setiap orang yang percaya kepadanya itu diberi kuasa. Untuk apa saudara-saudara? Agar supaya orang-orang percaya itu dia dapat menjaga imannya dengan baik. Dia dapat menjaga kasihnya kepada Tuhan dengan baik oleh karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Selain daripada itu, sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, dia juga punya tugas yang baru saudara-saudara. Setiap orang Kristen, dia menjadi saksi Tuhan.
Nah saudara, kalau kita ada hari ini, kita percaya kepada Tuhan hari ini saudara-saudara, ya, di sana tentunya ada murid-murid yang pada waktu itu melihat bagaimana Tuhan telah naik ke surga. Dan sebelum itu Tuhan mati, Tuhan disalib, dan Tuhan bangkit saudara-saudara. Nah, mereka juga telah mengalami atau menerima kuasa itu, dan mereka terus berjalan bersaksi. Sehingga apa saudara-saudara, hari ini ada orang-orang percaya. Bukan saja hanya di Indonesia, di belahan bumi manapun saudara-saudara. Dan itu semua terjadi oleh karena murid-murid Yesus pada waktu itu punya gaya hidup yang bersaksi. Bersaksi telah menjadi gaya hidup mereka. Apapun profesi mereka, ada yang ya orang murid-murid Tuhan, nelayan itu saudara-saudara. Tetapi dia juga melakukan kesaksian itu. Dia terus bersaksi. Ada ibu-ibu rumah tangga. Dan di sana Roh Kudus menyertai mereka. Ada tanda-tanda mujizat yang terjadi saat mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus itu. Hatinya berkobar-kobar saudara-saudara untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan, tentang siapa Yesus yang sudah mati, yang sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah saudara-saudara, murid-murid Tuhan melakukannya dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Dan itu terus saudara-saudara dilakukannya. Sehingga apa yang menjadi tugas atau peran mereka yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ini terus berjalan saudara-saudara. Nah gaya hidup bersaksi tentang Yesus itulah juga yang seharusnya menjadi gaya hidup orang-orang percaya hari ini. Saudara, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan pada tahun ini saudara-saudara, ada pesan dari firman Tuhan. Setiap orang percaya dia harus memakai gaya hidup ini, yaitu bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Apa sih itu gaya hidup? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa gaya hidup adalah tingkah laku manusia sehari-hari. Ya, baik itu di dalam masyarakat begitu ya, saudara-saudara. Ya. Nah demikian juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen ketika dia sudah bertobat saudara-saudara, dan dia mulai mengenal Yesus secara pribadi saudara-saudara, maka tingkah lakunya juga mengalami perubahan. Dan perubahan itu terus dilakukannya untuk sehingga membentuk gaya hidupnya. Dan ketahuilah saudara-saudara bahwa gaya hidup itu tidak permanen, ya. Bisa berubah bergantung faktor apa yang sangat kuat mempengaruhi hati seseorang. Contohnya, waktu seseorang belum bertobat saudara-saudara, dia memiliki gaya hidup yang suka cerita, ya. Tetapi bukan tentang Tuhan, tentang dunia ini. Bahkan saudara-saudara, orang yang belum bertobat itu saudara-saudara,
Dia seringkali cerita tentang hal-hal yang tidak benar. Dia tidak suka, saudara-saudara, cerita tentang Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ketika seseorang telah bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, orang tersebut senang cerita tentang Tuhan yang dia sudah kenal, yang dia mulai kenal, yang terus dia berhubungan. Ketika dia percaya kepada Tuhan dan dia mulai mengenal Tuhan lewat doa-doanya, dia mulai membaca firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dan bahkan saat melakukan kegiatan kehidupannya sehari-hari, dia memiliki iman kepada Yesus dan dia percaya, dia melakukan segala sesuatu perintah Tuhan itu dalam kehidupannya. Meskipun ketika melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara, itu tidak mudah, tetapi bersyukur karena ada Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya itu. Dan bahkan tiap orang yang percaya kepada Yesus dan dia terus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, maka orang tersebut akan mengalami banyak mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Sehingga dengan pengenalannya itu dengan Yesus secara pribadi, saudara-saudara, maka dia ada satu semangat yang luar biasa, ada satu kerinduan yang besar, ada ekspresi yang dikeluarkan dari dirinya, yaitu dia terus bersaksi. Ya, lidahnya, apapun yang ada dalam kehidupannya tidak bisa ditahan lagi. Dia akan berbicara apapun tentang Tuhan yang sudah menolong dalam kehidupannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup bersaksi itu harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gaya hidup yang baru. Setelah dia mengenal Yesus, dia tidak lagi berbicara tentang dunia dan dunia. Memang kita masih ada di dalam dunia, tetapi dia menyadari sepenuhnya bahwa dunia itu hanyalah sementara. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, hatinya sudah mulai berpaling. Kasih Yesus mempengaruhi hidupnya. Bahkan kasih Yesus itu sendiri, saudara-saudara, yang menggerakkan dia untuk melakukan apapun. Dan kuasa Tuhan ada di dalam dirinya. Sehingga saat dia bersaksi, saudara-saudara, ya dia lakukan begitu saja, dia gak takut begitu. Meskipun saudara-saudara waktu dia bercerita tentang Tuhan, ada orang-orang yang gak suka, yang membencinya, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia terus berbicara ketika ada kesempatan. Ada kesempatan dalam hidupnya, dimanapun dia berada. Baik itu ketika dia ada di kantor, baik itu dia ada sedang berdagang, baik itu dia sedang melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, kiranya hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah gaya hidup bersaksi
tentang Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan dapat tergenapi lewat setiap orang Kristen. Karena Tuhan mengatakan saat Dia ada di muka bumi ini, saudara-saudara, bahwa setiap orang harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka dengan apa yang engkau sudah terima ajaranku itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pesan daripada peringatan Tuhan Yesus naik ke surga dalam tahun ini, mari kita akan minta pertolongan Tuhan untuk kita benar-benar bisa melakukannya. Dan saudara tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena kuasa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada ketika kita bersaksi tentang Tuhan. Sebagaimana murid-murid Tuhan pada masa itu, saudara-saudara, mereka terus punya kuasa atau roh yang menggebu-gebu. Meskipun dia harus masuk penjara dan bahkan saudara-saudara mengalami penganiayaan, tetapi mereka terus bersaksi dan bersaksi. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dan kita yang hidup hari ini, saudara-saudara, kita juga akan dipakai oleh Tuhan. Kita juga yang sudah percaya kepada Yesus akan mengubah gaya hidup kita, yaitu terus menyaksikan tentang Yesus itu sendiri. Apa sih yang perlu disaksikan, saudara-saudara? Yang pertama adalah tentang keselamatan jiwa. Apa yang saudara peroleh dari Tuhan, apa yang saudara telah terima dari Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini untuk menjadi saksi ada banyak orang yang takut, saudara-saudara. Ada orang yang tidak berani meskipun dia melihat sesuatu yang nyata ada di hadapannya. Tetapi ketika diminta menjadi saksi mereka tidak mau karena banyak alasan dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita telah mengalami keselamatan yang dari Tuhan itu, di mana saudara dan saya sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang kekal itu, dari kegelapan ketika sebelum kita percaya kepada Tuhan. Kita ada di dalam kegelapan, saudara-saudara. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Itu sebabnya kita hidup sembarangan. Tetapi oleh karena Tuhan sudah menangkap kita, sudah memanggil kita, dan kita bertobat kepadanya. Kita meninggalkan dosa-dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Kita telah mengakui bahwa kita telah berdosa, banyak kali melanggar perintah Tuhan. Saudara, di sanalah kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Keselamatan akan kehidupan kekal. Ini menjadi satu berkat yang luar biasa yang perlu saudara saksikan kepada orang lain. Yang perlu saudara dan saya saksikan. Baik itu mungkin di dalam keluarga kita, dengan teman-teman kita, dimanapun saudara dan saya berada. Apapun profesi kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, dan yang lain-lainnya.
kita akan melakukan itu saudara-saudara. Jangan pernah diam. Katakan apa yang engkau alami ketika engkau hidup bersama-sama dengan Yesus. Saudara, ada banyak orang yang menjadi takut ketika harus menjadi saksi, saudara-saudara. Atau ada orang-orang yang males lah, udahlah biarin begitu. Tidak bisa saudara-saudara seperti itu. Karena sesungguhnya ketika saudara dan saya menerima Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, saudara punya tanggung jawab untuk hidup menjadi saksinya Tuhan. Gaya hidup kita yaitu terus bersaksi dari waktu ke waktu. Dari situasi yang satu kepada situasi yang lain, saudara-saudara dalam kehidupan ini. Ketika kita ada di musim-musim kehidupan kita begitu, percayalah kuasa Tuhan ada saudara, terlebih pada masa-masa COVID seperti ini. Saudara, di sana saudara terus bisa berhubungan semakin erat dengan Tuhan, maka engkau akan semakin mengenal Tuhan dan engkau akan mengalami bagaimana penyertaannya yang luar biasa. Dan engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Saksikan itu. Kita yang hidup saat ini dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara, tidak tercekam dengan kekhawatiran adanya COVID. Karena sesungguhnya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan COVID itu sendiri. Namun sekali lagi saudara-saudara, kita juga harus tetap menjaga diri kita. Ketika kita sudah menjaga diri kita, namun di sana juga kena saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan akan tetap pada janjinya, bahwa kita akan tetap menerima keselamatan yang kekal itu. Keselamatan yang kekal kita akan alami saudara-saudara. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, dia adalah orang yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan selain itu dia juga bangkit saudara-saudara. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sekaliannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mengalami segala sesuatu bersama dengan Tuhan, di sana ada mujizat, ada hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah engkau duga dan itu terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, saksikan itu. Ceritakan tanpa rasa takut. Karena sesungguhnya memang Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh kasih. Untuk kita terus saudara-saudara dengan kasihnya itu kita akan memberitahukan kepada yang lain bahwa ada satu jaminan keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat saudara-saudara. Hanya di dalam nama Yesus saja. Itu yang terus saudara dan saya ceritakan. Saksikan. Dan yang kedua, yaitu saksikan tentang penyertaannya yang begitu dahsyat dalam hidup kita saudara-saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai murid-muridnya, rasul-rasulnya. Ya. Saudara, ini sebuah penyertaan yang bisa saudara rasakan dan terima dalam kehidupan saudara setiap hari. Dan ketika saudara telah mengalami itu, penyertaannya, kasihnya, damai sejahteranya,
perlindungannya. Ceritakan itu saudara-saudara kepada yang lain. Siapapun yang kita bisa jumpai, ambil kesempatan ketika roh itu berbicara saudara. Ketika roh itu mendorong kita, ketika roh itu menuntun kita, ceritakanlah itu. Terlebih saudara-saudara, mungkin pada masa-masa COVID seperti ini, ada orang yang hatinya galau, ada juga orang yang hatinya khawatir begitu ya saudara-saudara. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh nyata. Tuhan akan menyertai setiap orang yang terus bersaksi tentang Dia. Bukankah Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan ini diberikan saudara-saudara, yaitu kepada orang-orang yang mau menjadi saksi, mau bersaksi, mau pergi memberitakan keselamatannya itu. Saudara, janji ini akan saudara dan saya terima di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan terus mendorong kita untuk kita memiliki gaya hidup bersaksi. Roh Kudus akan terus menolong saudara. Roh Kudus juga akan menolong saya. Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Karena Roh Kudus memang sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dikirimkan. Dan bahkan ketika kita bertobat saudara-saudara, roh yang baru itu ada dalam hidup kita. Hati kita juga diberikan hati yang baru. Maka saudara-saudara, kehidupan kita juga menjadi satu kehidupan yang berbeda. Dan kita punya gaya yang berbeda. Tidak seperti waktu belum bertobat. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Jadilah orang